Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tadarus kita, menderus kita di kitab Al-Hikam ini, yang mana hari ini hari Kamis kita akan masuk ke hikmah yang ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa yutasawwaru ayyuhjabahu syai'un wa huwa alladhi adhara kulla syai'in. Jadi ini kaifa dan kaifa terus. Kaifa yatasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara fi kulli syai'in. Kaifa yutasawwaru ayyuhjibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara bi kulli syai'in. Semua kaifa. Bagaimana, terus bagaimana dan bagaimana. Syekh Ibnu Athaillah mempertegas, mengingatkan, meneruskan dari yang sudah, dari hikmah ke 14, 15, dipertegas terus dengan hikmah yang ke-16 ini. Bagaimana dapat dibayangkan? Kaifa yutasawwaru, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihalangi, dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang menzahirkan segala sesuatu. Allah yang mengadakan, yang mendohirkan, yang menciptakan sesuatu. Bagaimana bisa Allah yang menciptakannya terhalang? Maksudnya begitu. Maksudnya adalah al-khalqu dalilun alallah. Makhluk itu merupakan dalil, bukti atas Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam jadi dalil adanya Allah Subhanahu wa taala. Dalil itu adalah petunjuk yang menunjukkan atas adanya Allah. Fayakunu ya pakai fayakunu dalilun alallah hijaban laka an ru'yati wujudihi. Bagaimana bisa dalil adanya Allah jadi penghalang engkau dari menyaksikan adanya Allah? Imam Ahmad bin Athaillah melihat keanehan kepada orang-orang yang melihat makhluk tetapi lupa kepada Allah. Maksudnya itu. Jadi Syekh Ibnu Athaillah pengarang kitab ini dengan bahasa dimulai dengan kaifa yutasawwaru, bagaimana bisa tergambarkan, terbayangkan. Syekh Ibnu Athaillah melihatkan keanehan kepada orang-orang yang melihat makhluk tetapi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aneh? Karena makhluk ini hanya sebagai dalil adanya Allah. Masa dalil jadi penghalang? Maksudnya begitu. Masa dalil jadi penghalang? Misalkan kita di jalan raya misalkan suka ada petunjuk nih, ke kanan, ke Jakarta,
ke kiri ke Bandung misalkan, di perempatan Cikampek, di pertigaan Cikampek itu. Ke kanan arah Jakarta, ke kiri arah Bandung. Apakah petunjuk arah itu menghalangi tujuan kita? Misalkan pada petunjuk arah ke kanan ke Jakarta, apakah petunjuk arah itu menghalangi kita yang akan ke Jakarta? Tentunya tidak. Seperti itu. Itulah makhluk. Jadi makhluk yang kita lihat, yang kita dengar, itu menunjukkan bahwa adanya Allah Subhanahu wa taala. Buktinya makhluknya ada. Ciptaannya ada. Ada ciptaannya, dan yang kita lihat, yang kita dengar, itulah apa Allah Subhanahu wa taala hakikatnya. La yumkinul khalqu alladhi huwa dalil hijaban anillahi ta'ala ilal asi al majub nuri basiratihi. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, tidak mungkin makhluk bisa menghalangi dari penglihatan ingatan kepada Allah kecuali orang yang dosa dan yang terhalang cahaya mata hatinya. Kalau kita melihat uang, ada datang uang ke kita, itu hanya lihatnya uang saja, nggak ada ingatan bahwa ini rezeki dari Allah. Nah, kalau kita melihat sesuatu, hanya melihat itu saja yang kita lihat, tidak kita rasakan bahwa di balik itu ada Allah Subhanahu wa taala yang berperan, apakah entah itu mendatangkan rezeki atau apa mendatangkan ujian kepada kita. Nah, apabila kita selalu melihat makhluk, yaitu dalil, dan lupa kepada Allah, maka itu sebuah keanehan pada diri kita. Nah, itu yang dimaksud dengan kaifa yatasawwaru ayujibahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihalangi oleh sesuatu, padahal Allah yang menzahirkan segala sesuatu. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, masa sih Allah yang jadikan sesuatu itu, lalu Allah jadikan itu sesuatu itu jadi petunjuk. Contoh, datang datang masalah ke kita, ini masalah ini seperti petunjuk arah, seperti tadi kan makhluk kaun, datang masalah, datang sakit, datang ujian, datang rezeki, datang apa, itu petunjuk. Jadi kalau orang yang terang mata hatinya, dia akan melihatnya, datang masalah, ada apa ini, kita didatangkan masalah, karena kita melihatnya ke Allah yang mendatangkannya. Datang datang kebahagiaan, datang ujian, datang apapun, kita tidak akan terhalang oleh dalil, yaitu kejadian-kejadian. Ini hikmah yang ke-16. Baiklah ibu-ibu sekalian, nah itu jadi kaifa yutasawaru ayyujibahu syai'un wa huwa alladhi adharu kulla syai'in. Yang selanjutnya, kaifa yutasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa alladhi zahara bi kulli syai'in. Yang selanjutnya, bagaimana dapat dibayangkan. Sekali lagi ini adalah perkataan Syekh Ibnu Athaillah tentang keanehan. Merasa aneh Syekh Ibnu Athaillah kepada orang-orang yang begini. Yang bagaimana? Yaitu bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah dapat dihalangi oleh sesuatu. Wa huwa allazi doharo bikulli syai'in. Padahal dia yang tampak zahir pada sesuatu itu. Bagaimana mungkin Allah bisa terhalangi oleh sesuatu, padahal Allah yang tampak dohir pada sesuatu itu. Bagaimana maksudnya? Al-khalqu ba'da ijadillahi minal adami, makhluk sesudah diadakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, la yaqumu wa la yatluhu illa bi qiyamillahi
wa islahi bihi. Tidak akan bisa berdiri, tidak akan bisa tegak, dan tidak akan bisa beres kecuali dengan ditegakkan dan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk sesudah diciptakan oleh Allah dari tidak ada menjadi ada, manusia misalkan contoh kita tidak akan tegak kalau tidak ditegakkan oleh Allah, dibaguskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun ciptaan-ciptaan yang lainnya, ciptaan Allah yang lainnya semua. Begitu diciptakan manusia, tidak didiamkan begitu saja sendiri. Setelah Allah ciptakan manusia, udah bagaimana kamu aja mau ke mana, mau bagaimana, mau susah, mau senang, mau apa aja bebas bergerak begitu saja. Begitu diciptakan manusia tidak didiamkan begitu saja. Selamanya di rububiyah, selamanya diurus oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, tangan, tangan ini bergerak. Memang ini kelihatannya ada daya ikhtiar kita, tangan bergerak, tangan kita digerakkan kita. Kaki, memang kelihatannya ada daya ikhtiar kita, kelihatannya. Kaki ada ikhtiar kita bergerak. Tetapi seperti jantung, kita punya jantung, siapa yang menggerakkan jantung kita? Adakah ikhtiar kita untuk menggerakkan jantung itu? Ikut campurkah kita dengan menggerakkan jantung itu sehingga teratur, sehingga kita lagi tidur pun terus berjalan jantung tersebut? Yang menggerakkan usus kita sehingga bisa menghancurkan makanan-makanan, yang menggerakkan ginjal kita sehingga bisa memisahkan mana racun di tubuh kita, mana yang bukan racun dan bisa membuang racun. Siapakah itu? Apakah kita berperan menggerakkan usus, menggerakkan jantung? Nah, jadi makhluk ini tidak akan bisa lepas selamanya dari Allah. Bagaimanapun bisa sesuatu yang dibaguskan oleh Allah jadi menghalangi ke Allah yang membaguskannya. Bagaimana bisa Allah yang mengurus makhluk ini, si makhluk ini yang diurus oleh Allah menghalangi Allah yang ngurusnya? Kok kita melihat makhluk yang diurusnya jadi kita terhalang ingatan terhadap Allah yang mengurus makhluk itu? Dicontohkan seperti pulpen. Pulpen pulpen dia bergeletak begitu saja. Lalu kita pakai pulpen bergerak. Nah, si pulpen bergerak dilihat oleh kita. Nah, kalau kita penglihatannya normal, kita melihat pulpen dan kita melihat pulpen pun tidak menjadi terhalang penglihatan kita kepada yang menggerakkan pulpen, yaitu misalkan Kijahid. Masa Kijahidnya pulpennya kelihatan, Kijahid yang menggerakkan pulpennya nggak kelihatan, seperti itu. Contoh dekatnya. Masa makhluknya bergerak, ada orang ngasih kebaikan ke kita, hati kita nggak merasakan bahwa ini yang baik itu Allah, bukan orang itu. Masa Allah yang baiknya kita nggak ingat karena terhalang oleh kebaikan orang yang hanya diberikan kepada kita, diberikan kebaikan kepada kita. Karena satu saat manusia itu kalau lagi baik-baik, kalau lagi nggak baik, ya memang manusia seperti itu sifat aslinya. Itu apa sekalian. Yang selanjutnya, kaifa yatasawwaru ayyahjubahu syai'un wa huwa allazi dhahara fi kulli syai'in. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihalangi oleh sesuatu, padahal dia yang terlihat dalam tiap sesuatu. Terus Syekh Ibnu Athaillah menunjukkan kekagetannya dan keanehannya bagi orang-orang
yang terdinding, yang terhalang ingatannya kepada Allah karena alladzi dzahara fi kulli syai'in. Karena ada sesuatu yang menghalangi ingatan tersebut sehingga dia tidak ingat kepada Allah. Sesuatu itu adalah al-kaun. Al-kaun itu sudah dari pelajaran yang kemarin-kemarin bahwa al-kaun itu adalah makhluk. Makhluk itu adalah ma siwallahi. Setiap selain Allah itu namanya makhluk. Musibah makhluk, amanah makhluk, pujian makhluk, celaan makhluk, terus mendapatkan nikmat makhluk, punya anak kita makhluk, semua itu makhluk. Selain Allah makhluk, pokoknya selain Allah makhluk. Bagaimana mungkin, itu kata Syekh Abdullah begini, bagaimana mungkin orang kok bisa bisa terhalangi oleh masalah dia sehingga dengan masalah itu dia nggak ingat kepada Allah, sedangkan yang mendatangkan masalahnya Allah. Nah, seperti itu maksudnya. Seperti itu maksudnya. Al khalqu kulluhu madharu sifati illahi ta'ala. Makhluk itu seluruhnya tempat dohir sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita itu makhluk. Nah, kita ini adalah madharu sifati illahi ta'ala. Tempat dohirnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya makhluk tempat dohir sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mau matahari, bulan, bumi, pohon-pohonan, ikan, hewan-hewan, manusia, makhluk, semuanya makhluk, pokoknya makhluk semua. Jadi idza ra'aital aziz fa innallaha mu'izzuhu. Jadi jika kita melihat orang yang mulia, nah, jika kita melihat orang yang mulia, fa innallaha mu'izzuhu, maka kita harus ingat bahwa Allah lah yang memuliakannya. Jadi jangan sampai kita melihat orang yang mulia, hanya saja kita melihat kemuliaan orang tersebut. Tetapi hati kita jangan ke situ melihatnya. Tetapi hati kita melihat ke Ya Aziz, Ya Aziz. Itulah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang sedang memuliakan orang tersebut. Jadi Allah yang memuliakan orang itu. Wa idza ra'aita zalila fa innahu yuzilluhu. Jika kita melihat orang yang hina, kita melihat orang yang hina. Orang yang hina itu orang lain yang hina, contoh seperti melaksanakan maksiat. Jika kita melihat orang yang sedang melaksanakan maksiat, kita ingat kepada fa innahu yudilluhu, ingat kepada Allah, Allah yang menghinakan. Jadi kalau kita ingat ke situ, kita sedang melakukan dosa pun akan berhenti kalau kita ingat ke situ. Karena apa? Karena kita sadar jika kita sedang melakukan dosa, ini berarti kita sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buru-buru kita tobat kepada Allah. Kalau kita melihat orang lain yang hinanya, berarti orang itu sedang dihinakan oleh Allah dengan melakukan maksiat, dengan melakukan kejahatan-kejahatan. Tetapi kalau yang melihatnya ke diri kita, kita yang sedang melakukan maksiat, kita ingat bahwa ini kita sedang dihinakan oleh Allah. Oleh karena itu, pasti orang yang sudah mengerti ke sini akan berhenti dan benar-benar tobat karena sedang merasakan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana buktinya dihinakan? Dirinya digerakkan mampu untuk melakukan maksiat. Masya Allah. Nah, itu menjadikan sebuah rem kalau kita tahu dengan ilmunya bahwa ciri-ciri orang yang dihinakan adalah ia sedang melakukan kemaksiatan. Begitu maksiat itu terjadi kepada diri kita, kita akan berhenti sekaligus karena tahu bahwa ini adalah ciri sedang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital ahya fa innahu yuhyik. Jika kita melihat yang hidup,
kita melihat tanaman kita tadinya itu mati, lalu kita siram-siram, udah lama seminggu, kita lihat lagi, hidup tanaman itu. Kita ingat kepada Allah yang menghidupkannya. Itulah kenapa kita ingatnya ke Allah. Karena makhluk itu tempat dohirnya sifat Allah. Makhluk itu tempat dohirnya sifat Allah. Lihat suami tahu-tahu marah-marah, nggak tahu marah-marah terus. Kenapa ini? Ada apa ini? Kita ingat bahwa ini adalah diantaranya ya kohar, ya kohar, ya kohar yang tidak kita inginkan. Ya kohar, ya kohar, sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tunjukkan dikala terjadi kepada hambanya. Jika kita lihat suami ini baik sekali sama kita, Masya Allah, sangat baik, lembut sekali sama kita, sangat sayang sama kita. Oh, kebaikan suami ini adalah begitu baik. Ini adalah Allah yang maha baik. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Atau ya Latif, ya Latif. Gitu. Jadi semua yang terjadi tidak ada yang lepas. Karena makhluk itu madharo sifatihi ta'ala. Makhluk itu al-khalqu kulluhu madharun. Madharun. Madharun sifatihi ta'ala. Tempat dohirnya sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Anak badung, anak tidak seperti kayak orang kesurupan, badung yang minta ampun. Bagaimana ini? Pertama kita kembalikan dulu ke Allah. Bagaimana cara kembalikan ke Allahnya? Ini adalah sesuatu yang tidak kita inginkan. Kalau sesuatu yang tidak kita inginkan tetapi terjadi kepada kita, berarti ini ada sesuatu yang gagah yang memang menginginkan seperti ini dan tidak bisa ditembus oleh kita. Siapa? Berarti Allah. Ya Karim, ya Karim, ya Karim. Jadi ingat terus ke Allah. Ingat terus ke Allah Subhanahu wa taala. Itulah kalau orang sudah bisa belajar begitu, dia akan husnudon terhadap manusia dan akan husnudon terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa idza ra'aital amwat fa innahu mumit. Dan jika dia melihat yang mati, dia akan ingat kepada Allah yang mematikannya. Makanya tidak ada istilah yang mati itu belum waktunya. Kasihannya itu dia masih muda, masih lagi senang-senangnya main, dia itu lagi wah enak ke sono jalan-jalan ke mall, ke mana gitu masih muda. Oh mati, kayaknya belum waktunya itu mati. Nah itu belum waktunya mati. Kalau kita melihat ke manusia belum waktunya mati, tapi kalau melihat yang ke Allah sudah sampai batas ajalnya. Itu melihat kenapa orang mati itu dia tabrakan, dia itu kasihan masih muda tabrakan, gara-gara tabrakan. Nah orang yang beriman, yang orang yang basirohnya tidak tertutup oleh makhluk, dia tidak melihat tabrakan itu, kecelakaan itu, karena kecelakaan itu hanyalah madharo sifatihi ta'ala, tempat dohir sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maksudnya tidak ada yang bisa mendobrak takdir yang telah Allah takdirkan. Itulah maka ya Jabar sehingga ketemu oleh hati kita bahwa Allah benar-benar maha agung. Nah seperti itu Bapak sekalian. Jadi yang selanjutnya pakai Pak Madharun ya jubuhul mudhir laya jubuhul madhar anil mudhir ilal asil mahjub nuril basiroh. Nah, jadi bagaimana tempat dohir sifat Allah bisa menutupi Allahnya? Begitu. Bagaimana datangnya ujian kepada kita, bagaimana datangnya masalah kepada kita, itu adalah tempat dohir. Tempat dohir sifat Allah. Terjadinya masalah itu tempat dohir sifat Allah. Bagaimana datangnya masalah kepada kita, kok menjadi kita malah lupa kepada Allah.
yang memberi masalahnya, hakikatnya, memberi ujiannya. Nah, kata saya Ibnu Athaillah tidak mengerti, itu tidak masuk di akal. Kok bisa gitu? Kok bisa dikasih masalah malah lupa sama yang ngasih masalahnya? Kok bisa dikasih sehat malah ingatannya ke obat? Itu tempat dohir sifat Allah, lupa sama Allah yang memberikan sembuhnya. Kok bisa mendapatkan untung dari di pasar jualan, kok lupa sama Allah yang memberikan untungnya? Kok bisa begitu? Masa iya sih bisa begitu? Mungkin begitu maksudnya, kata Syekh Ibnu Athaillah. Jadi takjub, kaget, kok ada bisa ya gitu. Eh, kita manusia dijadikan sebagai tukang dagang, misalkan tukang jualan, lalu kita dapat untung, lalu kita lupa sama Allah yang memberi untungnya. Nah, kok bisa begitu? Gitu. Bagaimana bisa begitu? Itu keanehan, takjub. Jadi dari Syekh Ibnu Athaillah. Jamaah rahimakumullah, kayfa yatasawwaru ayyujibahu syai'un wa huwa alladhi dhahara li kulli syai'in. Nah, bagaimana mungkin Allah terhalang oleh sesuatu sedangkan Allah yang mendohirkan sesuatu tersebut. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wan nujum wal jibalu was sajaru wad dawabu wa kasiru minan nasi wa kasirun haqqun alaihil adab. Wallahu alam bimuradih. Ini menjelaskan tentang apakah engkau tidak melihat semua itu bersujud kepada Allah. Semua itu mengingat Allah. Matahari, bumi, semuanya mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Bulan, bintang, semuanya berzikir. Tawab. Tetapi ada di antaranya kebanyakan juga yang tidak pernah mengingat Allah, yaitu manusia-manusia yang terhijab hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yatasawwaru ayyajubahu syai'un wa huwa ad-dhahiru qabla wujudi kulli syai'in. Bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihalangi oleh sesuatu padahal dia, yaitu Allah, ada, Allah zahir sebelum adanya sesuatu itu. Bagaimana mungkin bisa bagaimana akan dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihalangi oleh sesuatu itu padahal sesuatu itu diadakan oleh Allah dan Allah itu ada sebelum sesuatu. Kalau subhanahu wa ta'ala mawjudun qabla zaman wal makan wa qabla akwan. Kaifa ayah jubuhu anillahi ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum adanya zaman. Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum adanya tempat, bumi, langit, aras, dan wa qoblal akwan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ada sebelum adanya makhluk. Allah ada sebelum adanya zaman, sebelum adanya tempat, sebelum adanya makhluk. Kaifa, bagaimana mungkin makhluk, tempat, zaman bisa menghalangi ingatan kita kepada Allah yang telah ada sejak sebelum semuanya ada. Nah, jadi andai kata kita benar hati bersih, maka kita akan memandang makhluk ini kecuali ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang kita pandang, apapun yang kita dengar akan menjadikan jalan ingatan kita ingat kepada Allah. Zikrullah. Kuncinya untuk selalu ingat kepada Allah, Syekh Ibnu Athaillah mengajarkan, yaitu menjauhkan diri dari dosa
perbanyak membaca kalimat thayyibah. Itu kuncinya agar kita bisa lebih mengenal dan bisa lebih menipis-nipiskan halang aling-aling kita yang menjadi kotoran di dalam hati kita, agar cahaya itu bisa menembus dan bisa melihat yang sebetulnya di balik semua kejadian. Seseorang yang jika dia datang ajalnya atau kematiannya, ia akan mengatakan apa yang banyak kita ucapkan waktu dia hidup. Dalam kesehariannya, ia apa yang ia lihat, apa yang ia katakan. Kalau di kesehariannya, ia hanya dengan urusan dunia, yang membicarakan dunia dan dunia serta dunia, maka jika ajal datang, jika sakaratul maut, orang tersebut akan terombang-ambing karena seperti dirabut, seperti ditarik, dipaksa. Lagi di dalam kehidupan dunia, lagi semangat dalam urusan dunia, dipaksa untuk pulang ke akhirat. Maka Masya Allah, dahsyatnya luar biasa, sakit sakaratul mautnya. Banyak oleh karena itu yang sakaratul maut tuh disuruh la ilaha, disuruh Allah Allah Allah, dia malah ngomongnya ngaco ngelantur. Oh itu mobil itu udah pulang belum mobil, sering Pak Ustadz ngelihat yang sakaratul maut seperti itu sawah yang di sana udah ini belum, padahal dia lagi sakaratul maut, tapi membicarakan dunia, ada yang membicarakan istri, ada yang membicarakan apa. Jadi seseorang jika dia ajalnya, kematiannya, ia akan datang, udah dekat, dia akan mengatakan apa-apa yang sering ia ucapkan waktu dia hidupnya. Nah, oleh karena itu, jika kita terbiasa melihat sesuatu, kita kealahkan, melihat sesuatu, kita kealahkan, itulah yang disebut orang yang sudah mengingat Allah. Sebelum mati dia sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut matilah engkau sebelum engkau mati yang sesungguhnya. Maksudnya apa? Matikan rasa. Karena rasa itu rasa bersama, tidak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Bapak-bapak Ibu sekalian, apakah pertanyaan di alam barzah nanti tentang man rabbuka, siapa Tuhan engkau? Jawaban kita Allah. Apakah pertanyaan itu bisa diapalkan dari sekarang? Kita hafalkan nanti. Kalau ada bertanya man robuka, kita jawab Allahu Rabbi, Allahu Rabbi. Apakah bisa kita hafalkan seperti itu? Itu tidak bisa. Tidak bisa dihafal-hafalkan karena bukan pertanyaan seperti orang yang sekolah. Karena yang menjawabnya itu adalah kebiasaan kita di dunia, waktu hidup di dunia. Nah, orang yang terbiasa hatinya selalu tembus kepada Allah, selalu muka sapa kepada Allah, mendapat untung dia ingat kepada Allah yang memberi untungnya, mendapat kesehatan ia ingat kepada Allah yang menyehatkannya, mendapat apapun ia selalu ingat kepada Allah. Maka begitu di alam barzah ditanya man robbuka, siapakah Tuhan engkau? Rob itu yang mengurus, yang menghidupkan, yang ngasih makan, yang mengurus semuanya. Siapakah yang mengurus engkau? Tuhan engkau. Itu spontan akan kita jawab, Allahu Rabbi, Allah yang mengurusku, Allah Tuhanku. Kenapa kita menjawab begitu? Karena di dunia, waktu di dunia kita hidup, selalu kita menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebetulnya seakan-akan ditanya oleh Allah, seakan-akan ditanya oleh Allah. Begitu kita eh, begitu kita sedang mendapatkan kesedihan, lalu datanglah seseorang yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Nah, itu ditanya oleh Allah. Sesungguhnya ditanya, innama nahnu fitnatun laka. Sesungguhnya semua itu adalah jadi fitnah kepada engkau. Jadi kita jangan terdinding. Nah, karena kita tahu bahwa yang bisa mendatangkan kebahagiaan adalah Allah, maka hati kita tidak terhalang oleh orang yang datang yang memberikan kebahagiaan.
Jadi caranya bagaimana? Kita terima kasih kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau telah berikan kebahagiaan kepadaku, dan ucapkan dengan lisan, terima kasih Pak Haji telah memberikan kebahagiaan kepada saya. Senang, terima kasih Pak Haji. Jadi sebelum kita mengucapkan terima kasih kepada makhluk, kita berterima kasih dulu hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah inti dari kaipa ini, menegaskan, masih berhubungan dengan hikmah yang kemarin, jadi menegaskan agar kita jangan terdinding oleh makhluk, gitu, jangan terhalang oleh makhluk, karena makhluk tidak bisa apa-apa, dan makhluk ibarat pulpen yang terdiam, jika dipakai baru dia bergerak. Nah, jangan sampai kita melihat hanya pulpennya, tetapi hati kita tidak bisa melihat siapa yang menggerakkan makhluknya. Karena makhluk semuanya bergerak tanpa ada yang bergerak, kecuali semuanya adalah udah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu ibu-ibu sekalian. Oh, besok kita lanjutkan ke hikmah yang ke-17. Insya Allah besok udah agak beda. Kayaknya udah beda judulnya besok. Ini masih kelanjutan yang kemarin. Jadi kaipa ini adalah perkataan yang keanehan saya Ibnu Athaillah terhadap orang-orang yang seperti ini. Begitu. Silakan barangkali ada yang perlu ditanyakan, satu atau dua orang sebelum berdoa. Halo, Araya ya, kamarana ya. Halo, Arya Pak Ustadz. Ya. Ayo, siap. Ya, silakan. Mbak mana ini lagi merasa ngaraoskeun kumaha. Silakan. Ini sebetulnya lanjutannya kemarin, cuman beda judul, beda hikmah. Masih lanjutannya kemarin. Mempertegas, jadi diingatkan terus bahwa kenapa sampai lupa, kenapa. Nah, begitulah diingatkan terus oleh Syekh Ibnu Athaillah supaya kita jangan jangan lupa itu. Hati kita jangan lupa kepada Allah. Begitu Mbak Reni. Siap, Pak Ustadz. Begitu. Jadi sebenarnya kita itu harus selalu memandang ke Allah apapun itu ya Pak Ustadz ya. Jadi seperti uh, pandangan kita kepada Allah itu pandangan dalam keadaan beriman dan yakin bahwa memang segala sesuatu itu karena Allah. Dari hal minim apapun, terkadang kan kita kalau dapat susah sedikit, ya kenapa ya aku begini, nah, padahal itu juga susah karena Allah. Terus ya intinya hari ini yang didapetin itu ya itu pandangan kita itu hanya Allah. Kalau dapat rezeki ingat dulu sama Allah, baru mengucapkan terima kasih ke yang ngasih duit misalnya kan. Nah, jadi sebetulnya sebetul-betulnya kita ini sehari-hari setiap detik itu kita hanya nonton takdir yang terjadi terhadap diri kita. Itu loh. Sesungguhnya seperti itu. Nah, hari ini kita mau ke Iya, hari ini kita mau ke sini, kadang-kadang terjadi, kadang-kadang tidak kan? Nah, iya, iya, nah kita udah rencana mau begini, udah pasti, udah jadi, udah positif, lalu tidak jadi. Oh, jadi sebetulnya ini kita silakan kita berkeinginan, berkeinginan, berencana, tetapi kita bertawakal kepada Allah. Karena apapun yang terjadi itu sudah di diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingatan kita ke program Allah itu maksudnya supaya apa?
supaya kita tidak marah-marah, kita harus nerima itu, harus nerima, iya, harus sadar bahwa tidak ada yang kebetulan, ada rezeki, iya, ada rezeki nih misalkan Teh Lia Majalengka tahu main ke Jakarta, pas main ke Jakarta dapat rezeki, kata anaknya, oh kalau mama nggak main ke kalau mama nggak main ke Jakarta nggak bakal dapat rezeki. Nah nggak begitu, itu kan kata kita manusia, ya iya. kata kita manusia. Tetapi kalau kata Allah ya memang begitu caranya, memang udah dituliskan seperti itu. Jadi tidak ada yang kebenaran. Masalah datang ke Jadi ini, kita, tidak ada yang kebetulan. Kebahagiaan yang datang kepada kita, tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah rapih diprogram oleh Allah Subhanahu wa taala. ya. Terus terkadang gini Pak Ustadz, apakah tetap kan berdoa itu tetap sebuah keharusan atau kewajiban buat kita semua kan? Hmm. Terkadang apakah kita boleh dong ya kalau kita berdoa ya Allah, takdir bisa nggak sih, kadang saya pernah lihat berubahlah takdirku yang buruk menjadi takdir yang baik kayak gitu. Apa-apa kan kita berdoa kayak gitu ya, bisa. Atau karena segala sesuatunya pada dasarnya kan sudah ditakdirkan oleh Allah, misalnya garisnya udah begini nih, kadang belok kiri belok kanan kayak gitu, tapi yang bisa merubah segala sesuatu katanya kan doa tuh. Nah, lalu Hmm. Hmm. terkadang nggak apa-apa dong kita kalau berdoa minta sama Allah merubah takdir, seandainya besok takdirnya mau kecelakaan minta diubah Hmm. kayak gitu, gimana tuh Ya, kan? Kadang kan ada siap. tuh kata-kata kayak gitu tuh. Ya, siap, siap. Nah, itu ada Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Ulama Al-Imam Asy-Syafi'i selalu beliau berdoa kalau sudah wirid ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif itu Pak Sugiono selalu beliau mengakhiri doanya dengan Allahumma inni as'aluka lutfa fima jarot bihil maqadir. Nah, itu Allahumma inni as'aluka lutfa fima fima jarot bihil maqadir. Ya Allah, saya memohon kelembutanmu dari apa yang berjalan takdir terhadap diriku. Karena Allah itu maha lembut, seperti memberi kebaikan padahal buruk, seperti memberikan keburukan padahal baik, begitu kan? Saking lembut-lembutnya, saking latif-latifnya. Bolehkah kita memohon meminta kepada Allah takdirkan yang baik-baik? Ya boleh, walaupun takdir itu kita mengucapkan takdirkan yang baik-baik, takdir itu sudah dicatat oleh Allah. Apakah itu bisa merubah? Nah, ibu-ibu bapak, karena kita sedang belajar tauhid, namanya juga sedang di kelas. Ini kan di majelis taklim nih. Kita boleh membicarakan sebetulnya. Kalau dibicara lagi biasa-biasa itu nggak boleh. Karena takut gagal paham. Karena ini lagi di majelis taklim, begini, doa bisa merubah takdir seseorang. Kalau kita punya keyakinan ke situ, berarti ada kekuatan selain Allah, yaitu doa kan. Nah, tetapi bukan ke situ maksudnya. Tetapi orang yang akan dirubah oleh Allah takdirnya, biasanya dia digerakkan oleh Allah untuk gemar berdoa. Orang yang akan dirubah oleh Allah dari kebodohan, sunatullahnya, kebiasaannya orang itu digemarkan menghafal. Orang yang akan diberikan kekayaan oleh Allah, sunatullahnya orang itu semangat mencari dunia. Nah, kenapa? Karena tidak semua orang yang semangat mencari dunia jadi kaya. Tidak semua orang yang pintar gemar belajar jadi pintar. Tidak semua orang yang hidupnya udah berusahanya untuk mencari dunia bontang-banting sampai kemana-mana, semangat, tidak jadi jaminan akan jadi sukses. Jadi cuman itu ciri. Kita hanya melihat cirinya pun kita sudah senang.
Begitu Mbak Reni, kita melihat cirinya pun sudah senang. Kita mau bangun malam, kita mau berwirid, kalau kita mau baca waqiah, itu adalah ciri bahwa orang yang akan diijabah doanya, dia mau berdoa. Orang yang akan dikayakan, dia mau baca waqiah. Orang itu ciri. Kita mendekati ciri-cirinya pun sudah senang. Begitu Mbak Reni. Jadi doa itu yang merubahnya itu bukan doa yang itu, tetapi Allah yang merubahnya. Ya, yaitu dia digerakkan mau berdoa. Nah, itu kan yang menggerakkan hatinya mau berdoa juga Allah. Yang memampukan berdoanya juga Allah. Jadi hakikatnya Allah yang merubahnya. Gitu. Oleh karena itu, oleh karena itu kalau kita coba aja, mohon maaf, coba aja yang orang yang ada sedikit-sedikit lagi ada masalah, coba aja. Cobain kita biasa berwirid nih. Bangun malam kita wirid baca-baca sholawat biasa. Cobalah berhenti, coba seminggu total jangan baca-baca apa, cobain aja. Itu bisa terasa ntar. Bisa terasa tiba-tiba jadi begini-begini. Nah itu berarti itu ada pengaruhnya doa kita, karena doa kita itu dirubahnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala semua kejadian dengan wasilah kita berdoa. Jadi bukan doa yang punya kekuatan, tetapi memang Allah akan merubah orang ini akan selamat. Dia mau berdoa, gitu loh. Oleh karena itu kalau kita bangun siang, kesiangan, aduh jangan-jangan saya mau dicelaka nih. Kok saya malas sholawat ya? Jangan-jangan ya. Jadi kepikirannya ke situ. Jadi selalu berpikir positif untuk bersemangat, sholawat, bersemangat wirid. Karena apa? Mudah-mudahan aja takdir aku ini baik. Kalau aku dalam posisi keadaan di jalur yang baik. Begitu, Neni.